Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Putri Azhara, NIM 16092420213 dari kelas reguler D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Pada hari itu, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dan berikrar untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 di Asia Tenggara. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara dan hampir seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa kebudayaan pada zaman Sriwijaya, seperti bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan Pasal 36 UUD 1945 pada tahun 2018. Bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa internasional dalam Kongres Indonesia 9 Bahasa Indonesia di Jakarta. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, menjadi simbol persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu di antara beragam suku, budaya, dan bahasa daerah yang ada di seluruh Nusantara. Yang kedua, sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia diakui secara resmi dalam berbagai konteks pemerintahan, pendidikan, dan media yang membantu dalam komunikasi yang efektif di tingkat nasional. Yang ketiga, sebagai identitas nasional. Sebagai bahasa yang digunakan dalam dokumen resmi, lagu kebangsaan, dan pidato kenegaraan, bahasa Indonesia berkontribusi dalam membangun identitas nasional. Yang keempat, sebagai pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia mendukung perkembangan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, serta memudahkan akses terhadap pengetahuan di seluruh masyarakat. Yang kelima, menjadi status global. Dalam konteks internasional, bahasa Indonesia semakin dikenal dan dipelajari, yang menambah nilai diplomatik dan ekonomi bagi Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial. Yang pertama, menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyatukan berbagai suku dan daerah, memfasilitasi interaksi antara individu dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, menjadi identitas budaya. Bahasa ini mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia, menjadi sarana untuk mengekspresikan tradisi, seni, dan kreativitas. Ketiga, pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah yang membantu meningkatkan akses pendidikan dan literasi di seluruh masyarakat. Yang keempat, menjadi media dan informasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam media massa, termasuk surat kabar, televisi, dan internet, yang menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat. Yang kelima, menjadi interaksi sosial. Bahasa Indonesia memfasilitasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, komunitas, maupun di tempat kerja. Yang keenam, partisipasi dalam diskusi publik. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi dan debat mengenai isu-isu sosial dan politik, memperkuat demokrasi dan keterlibatan warga. Dengan demikian, bahasa Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membangun hubungan sosial dan menciptakan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat. Peran bahasa Indonesia dalam kenegaraan. Yang pertama, menjadi bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara, digunakan dalam semua dokumen, hukum, undang-undang, dan peraturan pemerintah.
memastikan bahwa semua warga negara dapat memahami dan mengakses informasi. Yang kedua, menjadi komunikasi pemerintah. Bahasa Indonesia menjadi medium komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ini mencakup pengumuman publik, kampanye informasi, dan layanan administrasi. Yang ketiga, menjadi pendidikan kewarganegaraan. Bahasa Indonesia diajarkan dalam sistem pendidikan, memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara serta nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, menjadi diplomasi dan hubungan internasional. Bahasa Indonesia digunakan dalam konteks diplomasi untuk berkomunikasi dengan negara lain serta dalam forum internasional, memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Yang kelima, menjadi media massa. Sebagai bahasa utama dalam media, bahasa Indonesia menyebarkan informasi penting mengenai kebijakan pemerintah dan isu-isu nasional, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang keenam, pembangunan identitas nasional. Bahasa Indonesia mampu membangun identitas nasional yang kuat, menciptakan rasa kebersamaan di antara warga negara dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Dengan demikian, secara keseluruhan, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas bangsa.